Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel BBM Belajar Bareng Majid seri persiapan kompetisi Sains Nasional Geografi. Video-video ini juga bisa teman-teman gunakan untuk persiapan SIMAK UI, SBMPTN, UTUL UGM di pelajaran geografi. Dan kita mulai video ini akan memasuki bab oceanografi atau tentang lautan. Nah, video pertama akan sangat singkat saja membahas apa saja nanti yang akan kita pelajari di bab oceanografi ini ya. Kita akan masuk dari definisinya. Nah, kita lihat definisi dari oceanography itu apa? Oceanography is the scientific study of the floor of the ocean, the water itself, physical process such as waves, currents, and tides, and the organisms contained within the ocean. Berarti oceanography ini adalah scientific study, jelas ya. Ini scientific, ada bukti ilmiahnya, tidak hanya sekedar katanya-katanya. Apa saja yang akan dikaji di dalam bab ini? Ada 4 hal. Yang pertama adalah the floor of the ocean. Berarti ini akan membahas tentang geomorfologi dari dasar lautan. Ada palung, ada apa namanya continental shelf dan lain-lain. Kemudian the water itself yang kedua ya. Yang pertama ini yang kedua airnya. Apa yang akan dikaji dari air lautan? Salinitasnya, bedanya dengan air tawar, kemudian juga temperatur air lautnya, densitas air lautnya, begitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Physical process. Physical process such as apa? Wave, current, and tides. Itu gelombang laut, current arus laut, tides itu pasang surut air laut. Itu juga akan nanti kita pelajari. Dan yang terakhir adalah organisme yang hidup di dalam dasar lautan. Nggak di dasar aja sih, di lautan pokoknya ya. Ada ikan, ada terumbu karang, ada rumput laut, dan macam-macam organisme yang hidup di dalam lautan. Nah, laut dan samudra itu kan berbeda ya teman-teman ya. Laut itu ya dia air yang asin ya. Air asin ini dia bisa di dalam daratan seperti misalnya Laut Kaspia atau Laut Mati itu di dalam tengah-tengah daratan. Tapi dia airnya asin, jadi disebut laut, bukan danau gitu ya. Ya meskipun sejatinya adalah danau karena dia cekungan di tengah-tengah daratan. Tapi dinamakan laut karena dia fiturnya adalah air asin. Kemudian yang kedua bisa juga dia di tepian, ya di tepian daratan, Laut Cina Selatan, ya, Laut Arafura, ya, itu dia ada di tepian daratan, atau dia di tengah-tengah di antara kepulauan, misalnya Laut Mediterania, Laut Jawa, itu laut yang ada di antara kepulauan. Nah, ini samudra di dunia nih kita bisa lihat ada berapa samudra di dunia? Ada 4 ya, Samudra Pasifik, ada Samudra Atlantik, ada Samudra Hindia, dan ada Samudra Arktika. Nah, kalau samudra beda lagi. Kalau samudra itu berarti dia yang menempati wilayah yang sangat luas ya. Dia bisa gabungan dari beberapa lautan maupun ya dia berdiri sendiri seperti Samudra Pasifik. Nah, di Indonesia kita lihat lebih konteks di Indonesia ada laut apa saja? Laut Jawa, Laut Timor, Laut Arafura, ada Laut Banda, ada Laut Sulawesi, ada Laut Andaman, ya. Di sini ada Laut Natuna. Nah, itulah lautan-lautan yang ada di sekitaran Indonesia. Kenapa penting ya? Karena kita nanti biasanya kalau di soal-soal itu ya konteks Indonesianya lebih detail gitu ya. Meskipun di dunia pun tidak kalah ada juga soal-soal yang tentang lautan-lautan ini. Tapi setidaknya kita harus paham juga tentang lautan yang ada di Indonesia. Nah, kurang lebih itu saja yang akan kita pelajari di video pengantar ini. Karena nanti di video selanjutnya akan kita baru mendalami salinitas air laut, temperatur air laut, densitas air laut, kemudian geomorfologi dasar laut, ada lagi makhluk hidup yang ada di dalam lautan, ya, dan juga gelombang laut, arus laut, pasang surut air laut. Nah, itu nanti kita akan pelajari di video-video selanjutnya. Jadi, teman-teman, untuk terus mempelajari video ini, untuk mempelajari bab ini, jangan lupa untuk di-like video ini, di-subscribe channelnya, ya, dan share ke teman-teman yang lainnya untuk sama-sama kita belajar geografi secara lebih menyenangkan dan lebih mendalam. Terima kasih, sampai jumpa.